Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para alim, para ulama yang saya muliakan, takmir masjid beserta jajarannya, sepuh ini sepuh jamaah Masjid Besar Nurul Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi ini kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan paringi tahes. Walah sing amin mek nok kene tok. Mugi-mugi paringi tahes. Amin. Mbok yo ngoten. Mugi-mugi paringi panjang umur. Mugi-mugi paringi turah-turah fuluse. Amin. Muga-muga iso nyaur utange. Lewis nyaur utang, muga-muga nggih mboten napa-napa. Muga-muga kula panjenengan paringi kandel iman. Paringi kandel imun. Yo kandel dompet, yo isine dompet. Amin amin ya rabbal. Para hadirin yang berbahagia, tema singkat pada pagi hari ini adalah persoalan-persoalan di bulan Ramadan. Napa Bu judulnya? Persoalan-persoalan di bulan Ramadan. Yang pertama, kalau masalah niat insyaallah sampun paham sedaya nggih. Niat niku kudu nginep, lek mboten nginep berarti niate mboten sah. Kanjeng Nabi dawuh malam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Tiang lek mboten niat dalune niku dianggap mboten poso. Berarti jangan sampai malam hari itu tidak niat. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan waktu sahur? Waktu sahur itu waktunya setelah tengah malam. Kalau belum tengah malam namanya bukan sahur. Andaikan ibu bapak pulang dari darusan, pulang dari Masjid Besar Baitul Muttaqin, wangsul, ayo Pak sahur, engko bengi wedi kerinan. Pengumuman itu namanya bukan sahur. Jenenge napa Bu? Makan malam, utawa imbu, utawa mentong. Bahasa Inggrisnya the negus. Nah, jadi bahasa Inggrisnya nih negus. Jadi waktunya sahur itu setelah tengah malam. Dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan wa yadkhulu waqtuhu binisfil lail. Waktunya sahur itu setelah tengah malam. Fal aklu qablahu laisa bisahurin. Bila dahar makan sebelum tengah malam namanya bukan sahur, tapi namanya napa? Mentong, embe utawa nikus. Lek ngomong nikus pun ningali kula. Mari ngoten, meskipun demikian kita kan pokoknya setelah tengah malam, boleh jam 1, jam 2, jam 3, pokok aja jam 7. Lek jam 7 isuk jenenge sarapan. Nah, meskipun demikian yang paling bagus itu yang paling akhir. Sahur niku sing sae sing paling akhir. Kanjeng Nabi niku lek sahur niku akhir mawon Bu. Berapa jaraknya? Ya sekitar 50 ayat. Sekitar 50 ayat. 50 ayat itu kalau dibaca tartil, kalau umpama diukur dengan Al-Baqarah, ya kurang lebih 3 sampai 4 lembar. Berarti 3 sampai 4 lembar dibaca tartil ya kurang lebih 15 menit atau 20 menit. Itu Kanjeng Nabi sahurnya seperti itu. Tapi kalau kita di sini biasanya adzan kurang setengah jam baru sahur. Tapi kalau ibu yang masak, yang jelas jam pinten Bu? Jam 3 utawa setengah 3 masaknya. Tapi sahurnya yang akhir. Baik, niku persoalan sahur. Kemudian persoalan berkahnya sahur. Kita sering mendengar sahur itu adalah berkah. Berangkat dari dawuhnya Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahur sapa sira kabeh karena sahur itu ada berkah. Maksudnya berkah niku napa? Lah niki dadi ilmu dateng kula, dateng panjenengan sedaya. Maksudnya sahur berkah niku napa?
Para ulama menafsirkan berkah niku ngeten. Misalkan dalam kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadhus Shalihin niku dijelaskan ngeten. Maksudnya barokah sahur niku ngeten. Yang pertama nggih balasan dan pahalanya. Jadi berkah maksudnya adalah pahala dan balasan niku pertama. Yang kedua, maksud dari berkah niku nguataken maring poso. Nguataken maring poso. Bisa menguatkan saat berpuasa. Itu maksudnya berkah. Pendapat yang ketiga maksudnya berkah itu adalah kita mendapat keberkahan waktu sahur. Waktu sahur itu waktu yang barokah, Ibu. Karena di situ adalah waktu yang baik untuk berdoa, waktu yang baik untuk membaca istighfar. Terus waktu sahur niku paling sae napa maos istighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Walah, wis tak penak-penakno. Ga ono sing ngomong Allah blas. Sing banter nggih Bu nggih. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Boyo ngoten sik ketok urip. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan di waktu sahur mereka itu beristighfar. Berarti di antara amalan yang terbaik waktu sahur itu memperbanyak istighfar, juga memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu persoalan berkahnya sahur. Kemudian selanjutnya ketika berbuka itu bersegera. Kalau sudah adzan jangan ditunda-tunda, segera berbuka. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Lek wayahe buka ndang buka. Jangan tiru umat-umat terdahulu. Ahli kitab itu kalau berbuka nunggu bintang-bintang muncul, artinya sampai malam. Kita tidak, kalau sudah waktunya, dan ini sunnah-sunnah Nabi, sunnah Kanjeng Nabi Muhammad, kalau sudah masuk waktu maghrib segera berbuka. Meskipun demikian ya ojo dizii waktu maghrib. Oh jare Samsul mang kudu dizii lek buka. Ya wis, kurang setengah menit tak dizii. Oh mboten. Jadi tetap menunggu waktu adzan. Kalau jenengan gak yakin kemudian makan ternyata belum adzan, puasanya batal. Meskipun kita disunahkan untuk bersegera berbuka, ya hati-hati, pastikan dulu kalau sudah masuk waktu maghrib. Dan jangan GR-GR kalau ada orang adzan, khawatir itu bukan adzan, hati-hati Bu. Jangan langsung berbuka. Karena ada orang itu Pak Nun Sewu, poso niku terpaksa. Poso niku cara Jawa niku ngoyo. Asline gak kuat poso tapi dipaksano poso. Krono gak pati kuat poso, kapan cedhak maghrib wis disiapno. Nggih, disiapno no panganan no meja. Mulai teko daging kelinci sampai daging unta. Ono kabeh. Ombenan apa sing ra ono? Ono kabeh ombenan. Kurang 5 menit persiapan wis siaga. Wis hormat meja. Waduh. Hormat meja para hadirin ngadepi meja. Kurang 1 menit, persiapan. Sing kiri nyekel geraji, sing tengah nyekel geraji niku lek wong sugih napa biasa niku. Nggih nyekel lading niku lho. Sing situk nyekel sekrop. Nah niku napa namine? Garbo niku. Persiapan. Kurang 1 menit. Wah ngeten. Pasang kuda-kuda. Wis kate nyamblek para hadirin. Kemudian hati-hati, pastikan kalau adzan terdengarlah suara Allah. Apa yang dilakukan? Langsung samblek, mak ceplok. Tiba untuk adzan, wong maca selawat. Umma sholli wa sallim wa barik alaihi. Walah, tak kira adzan tibae wong selawat. Hati-hati. Pokoknya ngomong Allah jok moro langsung nyamblek. Pastikan dulu kalau itu adalah waktu adzan. Kalau jenengan lakukan sedangkan itu belum masuk waktu maghrib, maka puasanya bisa batal. Iman apa iman? Kalau tambah ditingkas niki sing penting-penting niki. Bolehkah seorang wanita atau bapak ibu menyicipi makanan? Lho niki sing penting-penting persoalan Ramadan. Bolehkah menyicipi makanan? Selama tidak masuk, nggih. Kalau diperlukan hukumnya boleh, mubah, boleh. Tapi kalau enggak diperlukan nyicipi makanan itu minimal hukumnya makruh. You understand? Yes, ngoten lho Bu. Kurang kompak, you understand? I love you, I love you. Kalau baleni, menyicipi makanan kalau enggak ada perlunya hukumnya
makruh. Melo bu cara ngantuk. Menyicipi makanan. Walah ngomong wis ora cetha. Menyicipi makanan kalau tidak ada perlu hukumnya makruh. Kalau diperlukan tidak makruh. Ngeten contohnya jenengan damel dawet badhe dikirim teng pundi? Oh, jos gandos ya mangkiri iki. Jan praten-praten. Lek ndelok teko modele jan praten-praten. Ibu-ibu mau kirim dawet ke masjid untuk takjil. Wong sakniki niki wong no pawon gawe panganan kadang ambek ndelok TikTok niku. Ambek ndelok TikTok. Napa TikTok niku, Bu? Sanes TikToke bakso niku. Ya TikTok arek nom-noman niku lho, sing joget-joget ngoten niku. Gawe dawet ambek ndelok TikTok. Akhirnya konsentrasi ini pecah. Mari ngoten ragu, sing tak cemplungno ning dawet iki yasin apa gula apa micin? Ragu. Oh, lek sampai micin dong sak masjid iso mencret kabeh engko. Akhirnya ragu, seperti itu boleh dicicipi, tapi aja sampai ublem. Nah, lek ublem ya batal nggih, aja sampai ublem mek cicipi tok. Itu baru enggak makruh. Kalau enggak ada perlunya, hukumnya makruh. Makruh niku mboten napa-napa, tapi lek ditinggalno oleh ganja. Tapi senajan hukumnya makruh, enggak boleh dipraktekno pasar takjil. Oh, jari Samsul mek hukume makruh ae. Wis saya nang pasar takjil tiliki situk-situk. Enggak boleh, nggih. Jadi itu seputar tentang menyicipi. Sekarang hukumnya sikat atau siwak. Bagaimana hukumnya bersiwak? Di dalam fikih kita, bersiwak itu setidaknya ada dua hukum. Hukum yang pertama, isu sampai awan sampai zawal hukumnya mubah. Zawal atau siang sampai sore hukumnya makruh. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, sepanjang hari tidak makruh siwak itu. Kalau seneng pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Nawawi. Sepanjang hari siwak niku mboten makruh. Loh, kok ngoten Ustaz? Nggih, beliau ambil pendapat seperti itu. Dan niki cocok. Soale abab, bahasa Indonesiane abab niku napa? Bau mulut niku tepak mambu lak sore niku nggih. Tepak mambu-mambune abab niku sore. Lah monggo malaikat memang bau minyak kasturi misik. Tapi monggo menungso iya tetep abau pampak telok. Ki apa ki abau tentok. Nah itu. Salat asar di Masjid Besar Nurul Muttaqin. Langsung salat asar, ora siwakan langsung. Allahu Akbar. Kata niku. Upah metu juas katanya. Mari ngoten wonten angin teko lawang mabres katanya. Waduh kira-kira sing sandinge mabuk napa mboten niku? Oh, mabuk para hadirin. Niku mengganggu kehusuan orang sehingga kita bagus mempraktikkan pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Nawawi. Memang yang dipakai rata-rata yang pertama, isu sampai awan mubah. Awan sampai sore, sampai maghrib hukumnya makruh. Itu masalah si bersiwak. Kalau tambahi, sekarang berkumur. Berkumur niku angsal napa mboten? Kan kalau di luar puasa, sebelum berwudu itu kan disunahkan untuk bersiwak dan beristinsyak. Tapi dalam puasa, nggih, hati-hati berkumur itu. Hati-hati berkumur. Bahkan sebagian ulama kalau tidak memungkinkan ya jangan berkumur. Khawatir ublem, lale ublem bisa membatalkan puasa. Apakah ada berkumur yang membatalkan puasa? Ada. Napa, Bu? Napa? Sing keleleken ngaten nggih? Nggih. Ada berkumur yang membatalkan puasa, yaitu bila berkumur 3 kali, kemudian keluarnya hanya 2 kali. You understand? You understand? I love you, I love you. Okay? Jadi ini yang batal, Bu, nggih. Berkumur 3 kali, metune mek loro. Sing situ nandi ublem. Korupsi. Nah, ini baru batal. Kalau berkumur biasa, pelan-pelan insyaallah mboten batal. Ngoten nggih. Terus kalau diperlukan untuk berkumur, ya pelan-pelan. Karena nuwun sewu kadang sore bangun tidur gigi kita ini kadang gusi itu berdarah. Ada orang yang giginya sensitif kadang bangun tidur itu berdarah. Kalau kita baca kitab misalkan Kifayatul Akhyar, kalau gusi berdarah kemudian ditelan posone saged batal.
Senajan wis bening tetap bisa membatalkan puasa. Solusinya bagaimana? Berkumur. Kecuali memang punya penyakit gusi, getintok, itu dimaafkan. Tapi kalau hanya sekali-kali kita keluar darah di mulut kita, kalau nggak berkumur, tertelan, posone saged batal. Hati-hati nggih Bu nggih. Kadang masa kecil kita ditanyakan, ojo nangis, engko posone batal. Nate mireng ngoten apa mboten singen? Nate nggih. Dendi wonten nangis niku batal. Ada memang nangis iku sing batal. Kalau nangisnya itu brok-brok, nangis nemen, mari ngono banyu matane milih banter mari diseruput. Nah, iku baru nangis. Kapan netes? Wah, diseruput. Itu baru membatalkan puasa. Kalau nangis-nangis biasa insya Allah tidak membatalkan puasa. Baik, masih banyak sebenarnya permasalahan seputar puasa, bagaimana hukumnya mandi di siang hari, bagaimana jualan kuliner dan lain-lain masih banyak. Insya Allah kita teruskan pada pertemuan lagi. Amin amin ya robbal alamin. Mugi-mugi manfaat datang kula, khususipun datang panjenengan sedaya. Amin ya robbal alamin. Cekap matur saking kula, krepek gedang godhong telo, titik edang pokok podo krasa. Dalam bahasa Inggrisnya the kecepot gulana merah, pilih salah lopot kaula nyoona sapora. Mangan ketupat beber kloso, pilih salah lepat kaula nyuwun ngapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-wahidus samad alladzi lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma lakal hamdu lakal mustaqan tal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya dzal jalali ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin bi karamatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.